Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG. Kali ini bagian 4 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 61. Pemanfaatan sumber daya alam tergantung pada daya, benda, dan manusia. Hal ini tercermin pada A. Kualitas lingkungan hidup menjadi tumpuan manusia untuk mencapai kesejahteraan. B. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan keinginannya. C. Manusia dapat mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan D. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan sesuai kebutuhannya karena sumber daya alam tidak akan habis. Jawabannya adalah C. Manusia dapat mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Soal berikutnya. Globalisasi mempengaruhi iptek. Dalam kenyataannya, kemajuan iptek membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya, A. Maraknya illegal logging karena ditemukannya pemotong kayu. B. Komunikasi dapat dilakukan kapan dan di mana saja. C. Hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah. Dan D. Masuknya hasil budaya fisik yang berteknologi tinggi. Jawabannya adalah A. Maraknya illegal logging karena ditemukannya pemotong kayu. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. 2. Munculnya nilai-nilai kebebasan budaya barat yang diadopsi tanpa menyesuaikan budaya sendiri. 3. Munculnya paham yang memisahkan urusan dunia dan urusan agama. 4. Munculnya nilai dan norma baru untuk menjaga perubahan tanpa menghalangi terjadinya perubahan sosial. Dari pernyataan tersebut yang termasuk dampak negatif perubahan sosial adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, dan D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 1. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Kemudian 2. Munculnya nilai-nilai kebebasan budaya barat yang diadopsi tanpa menyesuaikan budaya sendiri. Dan 3. Munculnya paham yang memisahkan urusan dunia dan urusan agama. Soal berikutnya. Guru akan mengajarkan materi produksi dan konsumsi agar pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Sebaiknya A. Menjelaskan dengan cerita yang menarik. B. Menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar. C. Berdiskusi tentang konsumsi dan produksi. Dan D. Mengajak siswanya ke lokasi pabrik tahu di dekat sekolahnya. Jawabannya adalah D. Mengajak siswanya ke lokasi pabrik tahu di dekat sekolahnya. Soal berikutnya. Di dalam organ pencernaan terdapat enzim yang membantu makanan tercerna dengan baik. Di antaranya renin, pepsin, amilase, lipase, dan tripsin. Fungsi pepsin dalam lambung adalah A. Mengendapkan kasein dalam susu. B. Mengubah protein menjadi asam amino. C. Mengubah lemak menjadi gliserol. Dan D. Mengubah protein menjadi asam lemak. Jawabannya adalah B. Mengubah protein menjadi asam amino. Soal berikutnya. Dalam sebuah percobaan, siswa hendak menguji pengaruh volume minyak goreng terhadap massa jenisnya. Hipotesis yang sesuai berikut ini adalah A. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya pun semakin besar. B. Seberapapun besar volume minyak goreng tidak mempengaruhi massa jenis minyak goreng tersebut. C. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya akan semakin kecil. Dan D. Massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada massanya. Jawabannya adalah C. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya akan semakin kecil. Soal berikutnya. Pada akar tanaman kacang terdapat bintil-bintil kecil yang menandakan terdapatnya bakteri nitrogen. Bakteri tersebut berfungsi untuk A. Menangkap nitrogen lepas di udara untuk dilarutkan di akar. B. Menggemburkan tanah agar menjadi subur.
C. Menyerap oksigen dari dalam tanah sebagai pembentuk unsur-unsur hara yang diperlukan. Dan D. Menyerap unsur-unsur hara dan mineral di dalam tanah. Jawabannya adalah A. Menangkap nitrogen lepas di udara untuk dilarutkan di akar. Soal berikutnya. Ikan yang hidup di air yang keruh menggunakan alat pernapasan cadangan yang disebut A. Labirin, B. Insang, C. Trakea, dan D. Sirip-sirip insang. Jawabannya adalah A. Labirin. Soal berikutnya. Mula-mula air biasa dimasukkan ke dalam plastik es, kemudian ditaruh dalam wadah yang berisi es batu dan garam. Pada akhirnya, air biasa dalam plastik es membeku. Mengapa demikian? A. Es batu melepas kalor, garam menyerap kalor. B. Es batu melepas kalor, garam melepas kalor. C. Air dalam plastik melepas kalor. Dan D. Garam melepas kalor, air menyerap kalor. Jawabannya adalah C. Air dalam plastik melepas kalor. Soal berikutnya. Bu Ani ingin mengajarkan materi transportasi, kemudian membawa siswanya ke pinggir jalan dan mengarahkan siswanya. 1. Menghitung kendaraan berdasarkan jenisnya. 2. Menggambar kendaraan sesuai jenisnya. 3. Berdiskusi. Dan 4. Menulis laporan. Dari opsi di atas, yang mana merupakan jenis kerangka jawaban yang tepat? A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 2, 3, dan 4. Dan D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 1. Menghitung kendaraan berdasarkan jenisnya. 2. Menggambar kendaraan sesuai jenisnya. Dan 4. Menulis laporan. Soal berikutnya. Pak Danu seorang yang tinggal di daerah sungai yang tercemar limbah pabrik dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sebagai warga negara yang baik, apa yang harus dilakukan Pak Danu? A. Bersama masyarakat menggusur pabrik. B. Melatih para pemuda untuk membuat jadwal kebersihan lingkungan. C. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan pada warga. Dan D. Meminta dana kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan. Jawabannya adalah C. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan pada warga. Soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai peta di bawah ini. A. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar. B. Bentuk permukaan bumi secara utuh. C. Menunjukkan iklim suatu daerah. Dan D. Mengetahui luas lautan. Jawabannya adalah A. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Soal berikutnya. Berikut adalah fakta dan opini tentang negara Indonesia. Fakta yang benar di bawah ini. 1. Indonesia negara kepulauan. 2. Bogor adalah kota terindah di Indonesia. 3. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. 4. Indonesia merupakan penduduk mayoritas Islam. A. 1, 3, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 2, 3, dan 4. Dan D. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah A. 1. Indonesia negara kepulauan. 3. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Dan 4. Indonesia merupakan penduduk mayoritas Islam. Soal berikutnya. Dahulu petani membajak sawah dengan bersama-sama. Sekarang dengan kemajuan iptek muncullah traktor untuk mempermudah kerja para petani. Dampak negatif iptek berdasarkan pada wacana di atas. A. Sikap kebersamaan petani yang semakin terkikis. B. Kepribadian petani yang berubah. C. Mengajarkan masyarakat untuk malas. Dan D. Traktor mempercepat kerja petani. Jawabannya adalah A. Sikap kebersamaan petani yang semakin terkikis. Soal berikutnya. Ibu Made mengajarkan konsep lingkungan kepada siswa SD Pertiwi. Yang seharusnya dilakukan Ibu Made adalah A. Mengajak siswa untuk hidup bersih dan sehat.
B. Bekerja sama membersihkan dalam kelas. C. Mendiskusikan tentang cara menjaga lingkungan. Dan D. Mengarahkan kerja bakti di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang cara menjaga lingkungan. Soal berikutnya. Dalam mengajarkan PKN, Pak Budi menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah. A. Memberi uang kepada pengemis. B. Simpati terhadap teman yang sakit. C. Empati terhadap kesusahan. Dan D. Empati. Jawabannya adalah C. Empati terhadap kesusahan. Soal berikutnya. Konsep nasionalisme adalah paham kecintaan terhadap bangsa dan negara. Siapa, kapan, dimanapun dibutuhkan. A. Ikut wajib militer. B. Berjuang walau menggunakan benda sederhana. C. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan swadharma. Dan D. Ikut berjuang menuntaskan kaum separatis. Jawabannya adalah C. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan swadharma. Soal berikutnya. Menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk ke dalam tahap A. Sensorik motorik. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. Dan D. Operasional formal. Jawabannya adalah D. Operasional formal. Soal terakhir. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan. A. Kinestetik. B. Spasial visual. C. Matematika logis. Dan D. Intrapersonal. Jawabannya adalah C. Matematika logis. Demikian soal-soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.